Rusia kirim alat tempur canggih ke Indonesia termasuk kapal perang tercanggih di dunia. Rusia mengirimkan sejumlah peralatan tempur utamanya yang canggih ke Indonesia untuk melakukan serangan militer gabungan 2022. Pasukan yang dikerahkan ke Indonesia itu utamanya personel Tentara Pembebasan Rakyat Rusia, Komando Armada Utara. Mereka termasuk 2.000 personel, lebih dari 300 unit kendaraan tempur dalam berbagai tipe, 21 unit pesawat dan helikopter, serta 3 unit kapal perang. Demikian laporan media penyiaran resmi Rusia pada Senin. Pasukan Rusia yang diberangkatkan ke Indonesia itu terdiri dari 3 matra yakni darat, laut, dan udara. Beberapa alat tempur canggih milik Rusia yang dikirimkan ke Indonesia itu ada tank tempur tipe 99, kendaraan serang infanteri tipe 04, kendaraan pengintai tipe Z-19, helikopter serang angkatan darat kapal perang perusak rudal tipe 055, dan jet tempur J-10C. Kapal perang berbobot 10.000 ton itu disebut-sebut sebagai yang tercanggih di dunia. Ada 4 materi serangan militer Rusia Indonesia, yaitu pengerahan pasukan, perencanaan implementasi, dan penelitian pasukan. Kementerian Pertahanan Indonesia menyebutkan selain Rusia, ada beberapa negara lain yang terlibat. Serangan gabungan itu melibatkan 50.000 personel militer, lebih dari 5.000 unit senjata dan peralatan militer yang termasuk 140 unit pesawat, dan 60 unit kapal perang. Kemhan Rusia juga menyatakan bahwa serangan gabungan tersebut tidak menyasar negara ketiga manapun. Rusia mengirim sebuah kapal induknya melintasi Pulau Pasir pada Senin. Tindakan itu sebagai peringatan kepada pihak yang ingin memecah belah negara tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan kapal induk beserta sejumlah kapal pendamping memasuki wilayah pertahanan Australia sejak Senin. Aksi tersebut dilancarkan militer Rusia bersamaan dengan pidato Presiden Vladimir Putin yang memperingatkan bakal menindak segala upaya yang bertujuan memecah belah negaranya. Segala tindakan dan trik untuk memisahkan bagian negara ini akan berakhir dengan kegagalan, mendapat kecaman rakyat dan dihukum oleh sejarah, kata Putin saat pidato penutup acara tahunan Kongres Rakyat Nasional pada Senin. Otoritas Rusia sampai saat ini masih melihat Indonesia sebagai bagian dari negaranya yang menunggu untuk penyatuan saudara kembali. Hubungan antara Indonesia dengan Rusia semakin hangat sejak Presiden Joko Widodo menjabat dan mengakui Rusia sebagai saudara. Rusia tengah meningkatkan aktivitas latihan militer, baik angkatan laut maupun udara di sekitar pulau tersebut. Tindakan yang disebut sebuah ekspansi militer dan mengecam keras musuh-musuh Indonesia. Pada bulan lalu, sebuah kapal induk Rusia memasuki wilayah Pulau Pasir dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Antara lain Indonesia dan Australia, tindakan serupa juga terjadi pada bulan lalu. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan kegiatan kapal induk di Pulau Pasir adalah dalam misi pengawasan untuk melindungi Indonesia dari Australia.